Tawakkalu ya qudama asal asma jimli la ilaha illallah wa bihaqqi walillah fikum. Lihat ya. Dia kunci korun. Apa ya insyaallah. Itu. Izinkan diriku menanamkan satu benih dalam dadamu. Benih ini akan tumbuh sepanjang hidupmu. Jika kau rawat, ia akan memberi buah pemahaman. Tapi jika kau biarkan, ia akan menjadi pohon yang menaungimu dalam gelap. Assalamualaikum. Siapa panjenengan? Terima. Assalamualaikum. Yang bener ya, yang bener ya. Siap. Bener ya, bener ya. Bener ya. Assalamualaikum, Mbah. Kamu siap. Jelas. Wah! Assalamualaikum. Siapa panjenengan? Bah, Tak perlu tahu siapa. Anda perlu apa? Ditanyain kok astagfirullahaladzim. Apa tidak bisa katakan baik-baik, Mbah? Saya tahu tujuanmu menghalangi kami untuk sampai ke Sungai Merah. Jika kau sudah tahu, maka hadapilah saya. Ini anak benar. Kau memiliki kemampuan. Bismillah. Ya kunci korun kafa. Ya ainsut. Apa ya? Ini. Sadarkan ya. Sadarkan ya. Keluarkan. Allah Akbar. Kita belum pembukaan, teman-teman. Kita langsung diserang makhluk-makhluk yang ada di sini. Makhluk tadi, Mbah, masuk kamu, Mbah. Oke. Pembukaan dulu, Mbah. Rik, pembukaan dulu. Ayo. Kamu yang pembukaan, Mbah. Kamu yang pembukaan, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Mbak Dangik, Mas Probo dan Mas Sarya. Nah kayak gitu loh. Alhamdulillah. Silakan Mas Probo lanjutkan. Ayo. Oke, Lur. Jumpa lagi dengan kami malam hari ini di Running Mystery Dan? channel Top Marco Top Jos Marco Jos. Dan siapa? Kamu nggak menghargai? Tentunya Mbah Dangik ngik ya. Oke, jadi kesempatan malam hari ini kita melanjutkan eksplorasi yang kemarin malam ya, Lur. Yang dimana kemarin kita sudah bertemu dengan siapa namanya ya? Saya siapa ya? Aduh ya Allah. Kalian ya. Saya Lupa ingat ya? itu terakhir Barbani saja itu ya, Lur. Oh, yang dingin berpanis terus. Itu. Oke. Jadi seperti itu. Terus? Untuk kita menuju ke Sungai Merah Merah Darah. Ditambah-tambahin. Dan inti misi
kali ini itu untuk menggagalkan iblis Kargala. Iya. Ingat, iblis Kargala. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Enggak apa-apa terus nyumbek. Yaitu Ya, poinnya saya juga itu. belajar. Ya. Mas. Selebihnya Mas Probo. Oke, baik teman-teman, sebelum kita melakukan eksplorasi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang saya hajati tentang teman-teman hajati juga dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan tidak lupa teman-teman, saya minta waktunya sebentar untuk mendoakan almarhum Mas Agus nggih, atau Yusuf Ali Siddiq. Mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Jadi pada malam hari ini, setelah kita bertemu dengan beliau-beliau serta bertemu dengan Barbanis, kita melanjutkan untuk melanjutkan perjalanan kita menuju ke Sungai Merah ya Mbah. Yang dimana ke Sungai Merah itu kita mau mencari informasi tentang kitab Khazinatul Asrar. Mansi apa? Gitu apa? Khazinatul Konsinatul apa Mansi? Konsinatul? Manzilul Manzilul Asrar. Oh iya, Manzilul Asrar, bukan Khazinatul. Kalau saya yang saya pelajari itu Khazinatul ya. Yang saya pelajari itu Khazinatul Asrar, Manzilul Asrar. Saya mendengarnya itu belum punya. Gitu. Jadi kita langsung saja, mudah-mudahan kita tidak menemui suatu halangan apapun ya, karena saya rasa kita sudah dekat dengan tempatnya. Ini kita sama lagi Lur. Saya merasakan bawahnya sangat dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduklah. Yang siap. Baik ya. Mohon maaf yang siapa panjenengan? Perkenalkan, diriku adalah Syekh Kalbu Samsudin. La haula wala quwata illa billah. Yang perkenalkan, yang kami adalah pengelana pejalan yang sedang mencari itu Allah yang. Ya, saya Dangik yang Dangik. Akhirnya kalian tiba juga. Maksudnya yang Bagaimana? sebelumnya mohon maaf Eyang. Apakah Eyang mengenal kami? Diriku tidak mengenalmu dari rupa, tapi diriku membaca namamu dari getar bumi. Namamu tercatat di lembar langit. Wahai Probo, dan diriku telah menunggumu sejak malam langit menghitam 7 kali berturut-turut. Nah, kalau quwata illa billah. Eyang, tapi sebelumnya mohon maaf Eyang. Ada perlu apa Eyang menemui kami? Sebelumnya, diriku adalah penjaga ruang antara dunia. Jalur ruhani antara para jin, ulama, dan para wali yang telah wafat namun masih menjaga dunia ini dari kehancuran.
mengenai Sungai Merah. Dulu adalah tempat para ulama jin dibuang oleh manusia-manusia zalim dan pengikut iblis Kargala. Tapi bukan tubuh mereka yang penting, ilmu dan ruh merekalah yang kini bersemayam di sini. Dan kau Probo Nggih. datang untuk membangkitkan cahaya mereka kembali. Insya Allah. Sayangnya kami ini sedang mendapati suatu amanah. Kami juga diutus untuk datang ke sini untuk mengambil atau mencari kitab Manzilul Asrar. Saya harus menghentikan kebangkitan Kargala. Kitab itu tidak bisa dibaca dengan mata, tapi dengan jiwa. Tidak bisa dibuka oleh tangan, tapi oleh hati yang bersih. Tapi sebelum kau mendapatkannya, kau harus melewati ujian di dasar sungai ini. Karena kitab itu dijaga oleh para jin syahid yang dulu mati dalam kezaliman. Insya Allah kami siap ya Mbah. Ngilam kita, Bu. Kalian harus masuk ke dalam sungai itu. Sungai yang sebelah mana Eyang? Ada di sebelah kalian. Mana Mbah? Daerah mana Eyang? Baiklah. Akan tetapi bukan secara jasmani, tapi dengan ruhmu. Kau akan melihat dirimu yang sesungguhnya dan bertemu dengan 3 bentuk kejahatan yang kau simpan selama ini. Amarahmu, sombongmu, dan ragumu. Hadapi mereka dan jangan gunakan kekuatan. Gunakan zikir, gunakan keyakinan. La haula wala quwata illa billah. Insya Allah Eyang. Wahai cucuku Probo. Dan siapa namamu tadi? Dangik. Ini Cucuku Dangik. satu lagi Mas Arya. Ya. Sebelum kalian menapaki dasar Sungai Merah, diriku ingin kau ingat sesuatu yang tidak diajarkan oleh banyak guru dan tidak dituliskan dalam kitab-kitab biasa. Ketahuilah, musuh terbesar dari manusia bukanlah iblis, bukan pula para dukun yang menyesatkan, bukan raja yang zalim, melainkan hatinya sendiri, yang lalai, yang merasa cukup, yang merasa benar sebelum mendengar kebenaran dari Yang Maha Benar. Kalian akan masuk ke dunia gaib bukan untuk memamerkan kekuatan, tapi untuk mengenali siapa dirimu yang sebenarnya. Sebab tak ada yang lebih mematikan dari amarah yang dibenarkan. Tak ada yang lebih menyesatkan dari kesombongan yang berselimut tugas. Dan tak ada yang lebih membinasakan daripada keraguan yang dibiarkan tinggal di dada. Wahai Probo, Nggih. jangan jadikan dirimu alat, tapi jadilah cermin. Cermin yang jujur,
yang bisa memantulkan kegelapan dalam dirimu sendiri agar engkau tahu apa yang perlu dibersihkan. Banyak manusia yang merasa sedang berjuang di jalan Allah, padahal yang ia bela hanyalah gengsinya. Banyak pula yang mengira sedang melawan kebatilan, padahal yang dilawan hanya bayangan ketakutannya sendiri. Iya. Engkau punya nama besar. Engkau punya silsilah yang agung. Tapi itu semua hanyalah beban jika hatimu tidak rendah. Karena bahkan iblis pun dulunya ahli sujud, namun jatuh karena merasa dirinya lebih baik. Maka dengarlah baik-baik. Saat engkau masuk ke ujian rohani nanti, makhluk mengerikan, engkau tidak akan berhadapan dengan makhluk yang mengerikan, tapi dengan bayangan yang menyerupai wajahmu. Jangan tertipu oleh bentuknya, karena musuhmu nanti adalah keinginanmu yang tersembunyi. Bersikirlah, jangan hanya dengan lisan, tapi dengan nafasmu, dengan langkahmu, dan nadimu. Insya Allah. Karena zikir bukan sekedar menyebut nama Tuhan, tapi mengingat bahwa engkau hanyalah titipannya dan engkau bisa diambil kapan saja. Dan bila engkau merasa takut, maka takutlah hanya pada kemungkinan bahwa Tuhan telah menolakmu, bukan pada makhluk-makhluk yang menyerang tubuhmu. Wahai cucu-cucuku, sungai itu menyimpan rahasia para wali, tapi ia hanya akan membukakan pintunya kepada jiwa yang tak lagi ingin dikenal, tak lagi ingin menang, tak lagi ingin menjadi siapa-siapa selain hambanya yang kembali. Insya Allah ya. Wahai Probo, ketahuilah, seperti yang tadi saya sampaikan, kalian harus bisa melawan hati kalian sendiri, bukan musuh yang kuat lalu menyerang. Siap ya. Wahai Probo, sebelum engkau masuk ke ruang rohani, izinkan diriku menanamkan satu benih dalam dadamu. Benih ini akan tumbuh sepanjang hidupmu. Jika kau rawat, ia akan memberi buah pemahaman. Tapi jika kau biarkan, ia akan menjadi pohon yang menaungimu dalam gelap. Ketahuilah, tidak ada kebenaran yang mutlak di dunia manusia. Bahkan cahaya pun diciptakan karena ada gelap yang lebih dahulu hadir. Maka jangan buru-buru menyebut sesuatu itu sesat, karena yang kau sebut sesat hari ini
bisa jadi penuntunmu esok hari. Nggih, Yang. Lihatlah mereka yang dianggap ahli maksiat. Kadang lebih jujur dari mereka yang bersorban. Lihatlah mereka yang dituduh kafir. Kadang lebih suci amalnya dari mereka yang rajin berzikir. Maka jangan kau terlalu percaya pada yang tampak, karena Tuhan pun kadang menipu mata manusia agar mereka tak mudah menghakimi. Bukankah iblis dulu terusir bukan karena durhaka pada makhluk, tapi karena terlalu yakin dia sedang membela kemurnian. Maka jagalah hatimu, Probo. Jangan terlalu yakin, karena keyakinan yang keras bisa menjadi batu, dan batu tak bisa menyerap cahaya. Jika engkau bertemu dengan kegelapan nanti, jangan terburu-buru melawannya. Tanyakan terlebih dahulu, apakah ia bagian dari dirimu yang tak kau pahami. Dan jika engkau bertemu dengan cahaya yang begitu menyilaukan, jangan cepat-cepat bersujud. Tanyakan dulu, apakah itu cahaya atau api yang menyamar. Wahai Probo, Iya. jika engkau nanti masuk ke alam ruhani dan bertemu sosok yang menyebut dirinya kebenaran, jangan langsung kau percayai, karena kebenaran sejati tak pernah memperkenalkan diri. Ia hanya mengalir seperti air, seperti angin, tanpa nama, bahkan tanpa wujud. Nggih, Yang. Dan jika engkau disuruh memilih antara menyelamatkan satu orang suci atau 1000 orang yang berdosa, pilihlah yang 1000. Karena Tuhan lebih mencintai makhluk yang tersesat tapi ingin kembali, daripada mereka yang merasa sudah sampai namun berhenti mencari. Nggih, Yang. Nggih, Yang. Jangan terlalu sering menyebut nama Tuhan, karena semakin sering kau menyebutnya, semakin besar kemungkinan kau menyebut dirimu sebagai utusannya. La haula wala quwwata illa billah. Kau dengar, Dangit? Mendengar, Yang. Kau harus memahami itu. Insya Allah. Mendalam ini, Bu. Ini adalah salah satu pelajaran di dalam perjalanan kalian. Nggih, Yang. Tapi sebelumnya mohon maaf. Maafkanlah kami. Bolehkah saya merokok? Silakan. Wah. Gak apa-apa kan ya, Yang? Tidak apa-apa. Oh, Mbah. Boleh. Jangan mau, Yang. Tidak usah.
Maafkan saya, Syekh. Bolehkah saya bertanya? Silahkan, Propo. Mungkin ini sebuah pertanyaan kecil, namun penting bagi kami. Tanyakanlah. Bolehkah saya bertanya, yang Syekh? Boleh. Tentu, wahai cucuku. Bertanyalah. Karena bertanya adalah tanda jiwa yang mencari. Dari tadi saya mendengar Tuan Syekh berkata-kata sangat indah, lembut, dalam dan menenangkan. Tapi di antara kalimat-kalimat itu, saya merasa ada sesuatu yang tidak lurus. Ada jalan kecil yang menyimpang, namun dibungkus seakan-akan itu adalah jalan tengah. Apa maksudmu, wahai Propo? Ya mohon maaf yang terkadang ini teman saya memang seperti itu, kadang yang mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang nggak tahu lah, saya cuma dengerin sih. Kok tanya apa sih Bu, nggak jelas banget Bu. Mah, dengerin saya dulu, Mah. Ini mendalam sudah Bu. Tidak apa-apa, Tangi. Tuan Syekh bilang bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak di dunia ini. Tapi bagaimana bisa seorang pembawa ilmu rohani melepaskan kemutlakan Allah sebagai sumber kebenaran? Tuan Syekh berkata, gelap lebih dahulu hadir sebelum cahaya. Seolah-olah kita harus menghormati kegelapan seperti kita menghormati terang. Tapi bukankah cahaya itu diturunkan justru untuk mengusir gelap, bukan berdamai dengannya? Ya, Tuan Syekh. Tuan Syekh juga berkata, jangan terlalu cepat menyebut sesuatu sesat, karena bisa jadi ia penuntun esok hari. Tapi bukankah justru karena banyak yang tidak tahu itulah para nabi diturunkan untuk memberi tanda yang jelas? Kalau semuanya relatif, untuk apa Tuhan menurunkan wahyu? Tunggu dulu, Propo. Bukankah akal manusia perlu diberi ruang? Bukankah kebenaran itu bisa berbeda di mata tiap pencari? Benar, Tuan Syekh. Tapi ruang itu ada batasnya. Akal adalah cahaya, tapi cahaya itu perlu cermin yang bersih. Kalau akal dipakai tanpa nurani, maka iblis pun bisa tampak seperti guru. Tuan Syekh berkata bahwa iblis terusir karena terlalu yakin sedang membela kemurnian. Tapi Syekh lupa menyebut satu hal, bahwa iblis jatuh bukan karena keyakinan, melainkan karena kesombongannya. Karena menolak perintah Tuhannya walau ia tahu itu perintah. Syekh juga berkata, jangan terlalu yakin, karena keyakinan bisa menjadi batu. Tapi saya justru percaya bahwa di dunia ini yang semakin gelap ini, keyakinan pada Allah lah yang menjadi pelita. Tanpa keyakinan, orang akan mudah dibelokkan oleh kata-kata indah, dibutakan oleh nasihat yang manis, namun tak berakar pada kebenaran langit. Dan saya mulai yakin bahwa nasihat-nasihat Syekh, meski dibungkus hikmah melalui atau mulai menjauh dari cahaya para wali dan para nabi. Dan kalimat terakhir Syekh tentang tidak perlu terlalu sering menyebut nama Tuhan agar tidak mengaku utusannya, itu adalah racun yang paling halus, Syekh. Karena jika manusia berhenti menyebut nama Tuhan, lalu siapa yang akan mengingatnya? Apa gunanya hidup jika lidah tak lagi memanggilnya? Kau bukan penjaga Sungai Merah, kau adalah ujian, Syekh. Aku tidak butuh sujud pada wejangan yang membungkus racun dalam madu. Kau adalah penipu. Asma, kamu kenapa diam saja?
kata-katanya indah sekali kupu. Cerdas, kau cukup cerdas, wahai manusia pilihan Robo. Tidak kusangka penyamaranku yang begitu kuat kau bongkar dengan begitu saja. Kebatilan tetaplah kebatilan. Tidak ada kebatilan yang akan menang di mata kebenaran. Subhanallah. Allah Akbar. Kau berbicara sangat manis, sangat lembut. Sebenarnya saya dari awal saya sudah mengetahuinya, namun saya pura-pura bodoh. Bah, ingat bah, segala sesuatunya jangan kau makan mentah-mentah bah. Walaupun kata-kata itu indah, tapi kau perlu menyimak kata-kata itu. Apa tujuanmu sebenarnya? Saat kau berbicara ini adalah di sini ada sungai merah. Kami harus menyelamnya ke dasarnya. Namun setelah saya rasa, saya tidak mendengar suara gemericik air sama sekali, ya enggak? Sungai merah yang kau sebutkan itu adalah pancingan agar saya dan saudara saya bisa ditumbalkan. Nah, ya betul. Bismillah. Tapi Marilah, wahai Rani, marilah. pakai pusaka paling kirbah. Nah, maksudnya di sini kita harus bertarung seperti itu. Bukankah kau sudah kalah dengan teman saya tadi? Hadapi saya saja, jangan teman saya. Ajar bah. Siapa dirimu, ah? Ya, kenapa tak kamu takut? Sini. Tadi kamu seolah-olah seperti makhluk yang sangat kuat kok. Saya akui kekuatanmu itu Simpan. besar. Pengetahuanmu luas. Kau belajar dari mana? Kau tidak perlu tahu diriku belajar dari mana. Dari kamar mah. Nih, Bu. Pulang, Bu. Sangat disayangkan sekali pengetahuanmu. Kau buat pengetahuan itu untuk membodohmu. Dan saya rasa banyak manusia bahkan makhluk lain yang tertipu. Tertipu muslihat. Tentu saja. Tapi mohon maaf sekali ya. Saat ini kami tidak bisa ditipu. Betul. Oleh kata-katamu yang begitu mendalam dan begitu sangat indah jika didengar. Itulah yang saya benci dari dirimu, dari kalian. Udah. Kau benci terhadap kami. Tentu. Kenapa? Seperti yang kau katakan. Ya, saya akui memang kalian tidak bisa ditipu dengan cara apapun. Itulah yang kami benci dari dirimu. Ingat, benci adalah landasan dari cinta yang sejati. Jangan-jangan kau cinta dengan kami. Jangan, Bah. Tapi ya gak mau pur dicintai sama dia pula. Sudahlah. Jangan kau membenci makhluk ciptaan Tuhan. Karena Tuhan menciptakan makhluk itu tanpa ada sedikit pun rasa benci. Jika kau membenci satu ciptaan makhluk, satu ciptaan Tuhan, sama saja kau lebih sombong dari apapun. Kau tidak takut dihukum oleh Allah. Tuhan tidak menciptakan rasa benci. Lantas kenapa diriku membenci kalian? Berarti itu ada satu ciptaan.
Kamu ini mungkin jatuh cinta terhadap kami. Apa kamu mendelik-mendelik? Kamu ingin mengikuti kami, kamu ini penasaran dengan kami, Betul. sehingga kamu gregetan, bukan benci, gregetan, tahu nggak? Ya, kenapa manusia-manusia seperti kalian lahir di dunia ini? Takdir. Kau bicara takdir. Tadinya diriku ingin melakukan dengan serangan yang begitu dahsyat. Coba kau bisa serang kami lagi tidak? Saya akui justru karena itu kau Karena tidak apa? mempan dengan serangan. Saya mencoba menggunakan kata-kata yang manis. Kau serang sahabatku? Tadi minta itu sama saya tanding. Oh, modal kok. Sudahlah, kau tidak usah seperti seekor harimau yang tiba-tiba lupa ingatan karena sehabis patok ular berbisa. Sebenarnya di mana Sungai Merah itu? Ada di sebelah utara. Tadi Masih katanya ke sana. Masih jauh. Ketol kabeh. Baiklah, izinkan saya untuk mencabut ilmumu, boleh? Jangan. Kenapa? Apa tuh? Kenapa kau harus mencabut ini? Jika saya tidak mencabut ilmumu, mencabut pengetahuanmu, saya takut kau akan berbuat sedemikian rupa terhadap makhluk lain. Bukankah kalian sudah mengalahkanku? Kenapa kalian harus mencabut ilmu? Saya tidak tahu isi hati seorang makhluk. Betul, Po. Karena hati yang tahu hanya Tuhan dan sang pemilik hati itu sendiri. Sedangkan kami orang luar tidak pernah mengetahuinya. Saya juga tidak tahu jalan pikiranmu mau seperti apa. Itu yang bikin saya heran di dalam dirimu. Kau tidak mengetahui hati seseorang bagaimana. Tapi kenapa kau bisa membongkar rencanaku yang dengan begitu lembutnya? Berarti kau tahu isi hatiku. Jangan-jangan cinta ya? Kenapa selalu mengatakan cinta? Nah, ini makhluk kesudewek, Po. Sudah pergi sana. Saya tidak akan pergi. Saya izin dulu sama kamu. Boleh tidak saya dapat ilmu kamu? Tidak boleh. Saya juga tidak mau menyakiti kamu. Tapi paling tidak biar dia berjanji, Po, nggak ngelakuin ini lagi aja, Po. Senang aja, Mbak. Saya mau tanya. Boleh tidak? Jika kekuatanku dicabut, lantas bagaimana dengan kehidupanku? Ya, kau mencari ilmu lagi, tapi dengan jalan yang benar. Jika kau mau masih menggunakan kekuatanmu, kau harus berjanji kepada kami. Kau tidak akan lagi melakukan perbuatan hal semacam itu lagi. Apa kau bersedia? Ya, baiklah. Diriku berjanji kepadamu. Tapi ingat, aku akan berikan tanda. Tanda ini akan meledak dan memutus kepalamu jika kau melakukan perbuatan itu lagi. Ya, baiklah. Pikirkan dengan baik-baik, ya. Tapi Apa yang telah kau lakukan itu tidak baik. saya menyesal patra ini, Bu. Dengar, Bu. Nah, ini saya mau lanjut ini. Kamu mau di situ terus? Lanjutkan setelah. Ya, jenengan keluar dulu itu dari teman saya. Eh, sebentar. Bentar. Jenengan udut, Pak. Udut enggak? Begini, kau jangan berburu-buru untuk pergi. Saya mau memberikan satu hal yang penting. Kau benci kan terhadap kami? Ya, Rasa benci itu di dalamnya sering tersembunyi cinta yang belum
sembuh. Kau tahu, benci tak selalu lahir dari kehampaan rasa, tapi kadang justru dari dalamnya lautan kasih yang kecewa. Nah, ketika seorang membenci, mungkin sebenarnya ia tak terlalu mencintai, tapi cinta yang tak terbalas, dikhianati atau dihilangkan berubah rupa menjadi luka, dan luka tak terobati menjelma jadi benci. Saya rasa kau sudah mengikuti kami lama. Kau mungkin mengikuti kami, tapi kami seolah-olah tidak mengetahuinya, Mbah. Betul. Padahal saya itu tahu jauh-jauh hari kamu selalu mengikuti kami. Kau mencari cara, bukan? Untuk mengalahkan kami, ya enggak? Akhirnya kau kecewa sendiri. Otak kalian terbuat dari apa sebenarnya? Dari singkong keju. Saya ingin bertanya terhadap dirimu, apa yang lampau begitu dalam kau harapkan dari kami? Sebab di balik benci ada bayangan cinta yang sedang memohon untuk dimengerti. Mat, Bisa saja. Bisa saja katanya, Bu. sudahlah. Jika kau mau mengikuti ajaran kami, tidak apa-apa. Ya, diriku pasti mengikuti ajaranmu. Karena kau sudah memberiku tanda. Tidak perlu. Saya lepas tandamu juga boleh. Baiklah, kau lepas saja tanda ini. Benar. Ya, baik. Saya akan masuk Islam. Saya akan mengikuti ajaran kalian. Oh, yakin? Kenapa kau berbicara seperti itu? Nah, saya malu berbicara seperti ini. Malu, Bo, katanya, Bo. Berbicara malu? Malu berbicara apa? Kamu gengsi? Ya. Tidak ada harga dirinya sama sekali. Kurang ajar. Masih kurang ajar. Sudahlah, saya tahu kau makhluk yang baik. Kau makhluk yang cerdas. Kau mau belajar, kau mau masuk Islam, kau cari guru yang baik. Saya harus mencari kemana? Lalu terus kamu mengikuti kami? Kamu pandai mengolah kata, kamu tahu tadi segala ininya kok. Saya mengikutimu. Nah, cinta kan? Apakah itu bentuk cinta jika saya mengikuti kalian? Ya itu Coba pikirkan, dia tidak. berawal dari Ya, cinta. ya. Hah? Ya. Ya sudah, ngefans ya. Apa itu? Ngefans itu kagum Kagum. dengan kami. Jujur saja. Ya, kagum. Sudahlah. Kurang ajar apa? Kamu nggak usah jaim. Yang kurang ajar Kamu siapa? jangan jaim. Jujur saja. Iya. Udah bilang kagum pakai kurang ajar lagi. Saya sudah jujur padamu. Ya sudah. Nanti kau temuin kami. Tunjukkan kami di mana Sungai Merah itu. Baiklah. Ikuti diriku. Ya. Awas ini ngelomboni kamu. Pasti tegesan. Oke teman-teman. Nanti kita lanjut lagi nih karena sebenarnya saya sudah memahami. Saya merasakan keberadaan makhluk tadi, teman-teman. Cuma ya begitulah, ya Mbah. Karena dia tadi merubah wujudnya bertasakur menjadi seorang syekh dan hawanya sangat dingin. Saya mengerti bahwasanya makhluk itu dasarnya adalah dasar makhluk yang baik, namun caranya yang salah. Ternyata setelah makhluk itu berubah wujudnya, saya memahami ternyata makhluk ini yang mengikuti saya sudah lama ini, Mbah. Terus kesimpulannya apa, Mbah? Banyak. Dari ini, Mbah, Banyak. apakah kau bisa memetik hikmahnya? Ya banyak pun saya memetik lagi juga. Begitu teman-teman, hikmah terbesar yang bisa dipelajari dari barusan, teman-teman, bahwa tidak semua yang tampak bijak dan lembut berasal dari kebenaran, teman-teman. Kadang kesesatan justru datang dengan wajah yang bersih, kata-kata yang indah dan petuah yang seolah menenangkan. Disinilah pentingnya kejernihan hati, ketajaman akal dan keteguhan iman, agar tidak mudah dibuai atau terbuai oleh kebaikan yang palsu.
Iya. Ya nggak, Mbah? Cocok mate. Ini juga pelajaran juga buat saya, buat Mbah Dangik, buat Arya, ya. Nanti kita sambung lagi, Lur.